Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membicarakan seputar informasi-informasi hot yang sering kita dengar saat pandemi COVID. Bersama dengan saya sendiri, Vera. Saya Albertson. Saya Taufik. Dan saya Wilson. Nah guys, kayaknya kita udah lama banget ya gak ketemu kurang lebih 2 tahun ini. Nah gimana nih kabarnya? Atau mungkin ada yang udah pernah kena COVID? Sebenarnya kalau ngomong tentang kabar ya udah biasa sih kalau ketemu sama hadapin pandemi ini kan. Tapi kalau udah kena COVID atau enggak udah kena COVID. Sharing dikit dong pas kena COVID gimana aja nih? Pas kena COVID ya namanya panik juga kan. Kalau panik itu semua informasi nggak ada disaring, main terima-terima aja. Kalau terima-terima aja ya gimana? Ada yang bilang kalau minum air bawang putih itu bisa sehat gitu kan dari COVID. Habis dicek ternyata salah gitu kan, hoax, scam gitu. Oh, I see. Sebenarnya mungkin karena COVID ini termasuk varian penyakit baru. Jadi ada beberapa fakta yang belum bisa terbukti. Yang salah satunya itu ya itu tadi yang minum air bawang. Ya setahu saya dan disarankan oleh para ahli, ketika kita terkena COVID kita perlu menaikkan imun tubuh. Nah caranya kita makan makanan sehat, minum vitamin, sama berjemur. Saat di karantina mandiri, harusnya kamu di karantina selama 10-14 hari sesuai anjuran dokter dong. Jadi pada saat itu, kalau udah negatif baru bisa keluar dari karantina mandiri, gitu. Kalau sesuai internet saya juga ikutin yang kamu bilang tadi gitu sih. Tapi Ah, saya nggak tahu orang lain kayak mana ya. Ya itu benar sih, emang harus karantina mandiri sampai kita tes dan hasilnya negatif. Supaya apa? Supaya kita nggak nyebarin virus corona ke orang lain. Tuh. Tapi gini loh guys, sekarang pemerintah ada keluar satu program, yaitu program vaksinasi, yaitu untuk mengatur COVID-19 ini dan untuk meningkatkan imunitas di tubuh kita. Namanya vaksin sih malah keingat sama tetangga-tetangga ya. Kalau tetangga-tetangga itu ada beberapa yang kayak mereka nggak mau vaksin gitu, mereka merasa vaksin itu bahaya bisa membuat mereka mati gara-gara kena COVID. Atau enggak juga ada yang percaya kalau dalam vaksin itu ada semacam chip itu untuk bisa mengetahui sehari-hari nanti ngapain gitu. Wah, saya juga ada dengar sih berita yang chipset itu hoax sih. Karena kenapa? Yang namanya vaksin ya, saya sangat percaya sama pemerintah. Kalau vaksin itu udah diteliti dengan sedemikian rupa oleh ahlinya. Ya gak mungkin kan mereka sengaja memasukkan chipset ke dalam vaksin ke tubuh kita semua. Terus buat apa juga pemerintah nyari data kita dengan cara-cara seperti itu? True. Bener Betul. nggak? Nah, udara KTP. Sebenarnya dengan adanya hal-hal kayak gitu ya, malahan nimbulin ketakutan di diri masyarakat. Jadinya proses vaksin jadi terhambat. Orang-orang yang awalnya udah mau vaksin nih, dengar kabar kayak gitu, nggak jadilah gitu. jadi ragu. Takut juga ya. Memang gara-gara hoax gitu semuanya jadi bermasalah. Cuma sebenarnya nggak masalah kalau seandainya ada diatur. Memang Oh. ada diatur tentang apa hoax ini lewat UU ITE. UU ITE ini berisi tentang kalau ada orang yang menyebarkan tentang hoax gak jelas gitu, mereka bakalan bisa dipenjara sampai dengan 6 tahun, kalau enggak harus bayar denda sampai dengan 1 miliar gitu. Waktu 6 tahun sama denda 1 miliar bukan angka dan waktu yang sedikit loh guys. Iya, Itu wow banget. lama. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan reminder sih buat kita semua. Dari pembicaraan kita, kalau saya rangkum, yang pertama, kita perlu sebagai penerima informasi, kita perlu nyaring nih, kira-kira bener gak sih? Ya kali di akal kita udah kayaknya gak bener, terus kita jalanin gitu kan. Iya. Terus yang kedua, sebagai pengguna media sosial dan memiliki kekuasaan untuk menyebarkan informasi,
tidak seharusnya kita nyebarin sesuatu yang tidak benar. Karena ya gitu, orang lain bisa jadi takut dan menghambat program pemerintah kan. Betul. Betul sekali. Nah, ya gitu. Oke, berarti sekian untuk podcast kita hari ini. Semoga kita semua dapat sesuatu dari pembicaraan ini. See you guys. See you Thank you. later. Thank you.